Ada satu hal lagi yang harus dipahami, yaitu tipe-tipe ataupun jenis dari case study. Mudah-mudahan dengan penjelasan kali ini bisa mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang case study. Kenapa case study? Karena rata-rata penelitian kualitatif di FKIP UBL itu adalah case study. Oke? Nah, ada tiga jenis case study menurut Yen tahun 2003, yaitu ada yang sifatnya intrinsik, ada yang instrumental, ada yang multiple. Nah, ketiga jenis dari case study ini paling tidak bisa menentukan jenis pertanyaan penelitian apa yang akan kalian miliki. Kalau intrinsik ini dia lebih dekat kepada kamu sebagai peneliti ingin mengetahui secara mendalam info-info terkait dengan permasalahan penelitian. Hanya ingin mengetahui saja secara mendalam. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang lebih dalam dan detail kepada si pembaca penelitian kamu. Tapi kalau yang instrumental case study, ini bertujuan untuk mengetahui proses ketika kamu mengimplementasikan sebuah metode, sebuah teknik, ataupun sebuah pendekatan dalam pengajaran bahasa asing. Tujuannya, ingat, mengetahui proses. Nah, dia disebut sebagai instrumental. Kenapa? Karena kita menggunakan sebuah teknik, metode, ataupun pendekatan, ataupun media. Nah, tujuannya ingin mengetahui proses tersebut. Harapannya setelah dideskripsikan proses dari penelitian ini, si pembaca ataupun orang lain bisa mengetahui dengan detail, oh ternyata ketika mengimplementasikan sebuah metode, teknik, pendekatan ataupun media, itu ada hal-hal mendetail yang dia bisa pahami dari penelitian kamu. Yang terakhir ini multiple case study. Multiple case study ini seperti kamu meneliti dua jenis entity, dua jenis case yang saling berkaitan dan bisa memberikan dampak terhadap permasalahan penelitian kamu. Nah, untuk lebih jelasnya nanti saya jelaskan satu persatu ya. Sekarang langsung ke research question, jenis research question yang untuk intrinsic, sorry. Nah, ini contohnya. Dia karena tujuannya hanya ingin mengetahui informasi yang terkait dengan permasalahan penelitian, dia hanya seperti ini. Contoh, how is the reading lesson plan designed by the reading instructor? Jadi dalam hal ini si peneliti ini sifatnya pasif. Dia hanya meneliti suatu hal yang sudah ada dan ingin mendapatkan informasi bagaimana sih si lesson plan itu didesain. Contoh kedua, faktor-faktor apa yang memberikan pengaruh terhadap kurangnya kesempatan student dalam membaca. Nah, tujuan dari penelitian ini hanya untuk mengetahui faktor-faktor apa saja. Jadi setelah mengetahui faktor-faktor apa, ya tidak lakukan apa-apa lagi kecuali hanya menginformasikan. Kemudian, what best practices were done by the faculty in an effort to give students more reading time. Hanya ingin mengetahui kira-kira praktek-praktek best apa yang sudah dilakukan oleh fakultas untuk memberikan students kesempatan membaca yang lebih. Hanya ingin mengetahui saja, tidak melakukan apa-apa kecuali menginformasikan. Nah, ini lagi contohnya, bagaimanakah hubungan antara kurikulum pendidikan tinggi sekarang terhadap kesempatan mahasiswa untuk membaca. Hanya mengetahui. Yang terakhir juga sama, bagaimanakah hubungan antara subjek-subjek lain dengan subjek reading. Nah, kalau contoh yang untuk instrumental seperti ini, bisa dipahami langsung ya. Tadi kan saya bilang instrumental itu proses memberikan atau melakukan sebuah teknik, metode, media, ataupun apapun terhadap sebuah penelitian. Kita ingin mengetahui prosesnya. Bagaimanakah implementasi dari penggunaan sosial media terhadap pemberian kesempatan kepada siswa untuk bisa membaca lebih. Ingat, kita di sini mengimplementasikan sosial media konteksnya. Kemudian yang kedua, bagaimanakah implementasi dari cooperative learning method dalam membangun kemampuan critical thinking mahasiswa. Nah, metode yang kita gunakan di sini adalah cooperative learning. Maksudnya cooperative learning ini dilakukan, lalu diperhatikan apa-apa saja hal-hal detail yang terjadi dalam proses pelaksanaannya. Nah, yang terakhir ini, pertanyaan penelitian untuk multiple. Ini apabila ada dua case atau entity di sini, yaitu graduate profile sama kurikulum, kita ingin melihat bagaimana keterkaitan dua entity ini terhadap reading opportunity. Nah, seperti ini pertanyaannya. Bagaimanakah profil-profil lulusan dari English Department dan juga kurikulumnya mensupport mahasiswa untuk memiliki kesempatan untuk membaca